Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Erdi Odins Febrianto. Saya kuliah di Universitas Sulawesi Barat dan mengambil jurusan agribisnis. Saat ini saya dalam proses perkuliahan semester 6. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya, yaitu risiko pasar. Tentu ketika kita berbicara mengenai risiko pasar, pasti ada banyak pertanyaan. Seperti apa itu pasar, seperti apa itu risiko, terus seperti apa risiko pasar. Pada saat ini kita akan membahas 3 topik. Yang pertama, membahas mengenai risiko, terus membahas mengenai pasar, dan membahas mengenai risiko pasar itu sendiri. Langsung saja, yang pertama kita akan membahas mengenai risiko. Risiko adalah kemungkinan kejadian hasil yang menyimpang dari harapan yang bersifat merugikan. Ada juga yang berpendapat bahwa risiko adalah ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak berlawanan dengan tujuan yang akan atau yang ingin kita capai. Ini menunjukkan teman-teman bahwa risiko adalah segala bentuk kemungkinan terjadi yang bersifat negatif atau ancaman, bersifat ancaman, baik itu pada kegiatannya kita atau usahanya kita atau organisasi yang sedang kita jalankan. Itu adalah berkaitan dengan risiko. Kemudian poin yang kedua, pasar. Apa yang dimaksud dengan pasar? Secara tradisional, suatu pasar atau market adalah suatu tempat secara fisik terlihat di mana pembeli dan penjual bertemu, membeli dan menjual barang. Dalam istilah ekonomi, pasar sebagai suatu kumpulan pembeli dan penjual yang melakukan transaksi suatu produk, baik itu produk khusus atau kelas produk. Ini menunjukkan bahwa pasar adalah pertemuan antara konsumen dan penjual, karena adanya penawaran dan permintaan. Ini ada transaksi yang terjadi, menunjukkan kegiatan pasar. Bahwa pasar itu adalah seperti saya katakan sebelumnya, bahwa kumpulan antara pembeli dan penjual. Itu mengenai pasar. Kemudian apa yang dimaksud dengan risiko pasar atau berkaitan dengan risiko pada pasar itu. Risiko pasar adalah suatu risiko yang timbul karena menurunnya nilai suatu investasi. Risiko pasar adalah kerugian pada posisi neraca dan rekening administratif, termasuk transaksi derivatif akibat perubahan keseluruhan pada kondisi pasar. Kemudian jika kita lebih jauh membahas risiko pasar, bahwa risiko pasar ini merupakan kondisi yang dialami oleh suatu perusahaan yang disebabkan oleh perusahaan kondisi dan situasi pasar di luar dari kendali perusahaan. Ini menunjukkan bahwa ada situasi yang betul-betul di luar kendali pengawasan perusahaan itu sendiri. Pada umumnya risiko pasar sering disebut juga sebagai risiko yang menyeluruh. Sifatnya itu menyeluruh
banyak aspek-aspek, artinya banyak yang dikena pada kegiatan pada risiko pasar ini, karena dia memiliki sifat pada umumnya adalah bersifat menyeluruh dan dialami oleh seluruh perusahaan. Ini ketika risiko pasar ini terjadi, bukan cuma satu perusahaan, tapi banyak perusahaan yang terkena dampak dari risiko pasar itu sendiri. Kemudian menyangkut risiko pasar, kita juga akan membahas pada risiko pasar ini mengenai bentuk-bentuk risiko pasar itu. Seperti apa bentuk risiko pasar itu? Di sini kita akan membagi dua. Kita membahas dua bentuk risiko pasar, yaitu general marketing risks atau risiko pasar secara umum, dan specific market risks, yaitu risiko pasar secara spesifik. Yang pertama itu general market risks atau risiko pasar secara umum. Yang dimaksud di sini general market risks ini dialami oleh seluruh perusahaan yang disebabkan oleh suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga terkait, yang mana kebijakan tersebut mampu memberikan pengaruh bagi seluruh sektor bisnis. Pada bagian pertama ini, bentuk risiko pasar yang pertama ini itu sifatnya risikonya itu secara menyangkut secara umum. Saya bisa ambil sebuah contoh seperti kebijakan pemerintah mengenai tarif impor dan tarif ekspor. Ini sangat menyeluruh, memberikan dampak pada situasi suatu perusahaan dalam menentukan harga suatu barang. Kemudian bentuk risiko pasar yang kedua itu specific market risks, yaitu atau risiko pasar secara spesifik adalah suatu bentuk risiko yang hanya dialami secara khusus pada suatu sektor atau sebagian bisnis saja, tapi bersifat menyeluruh. Ini pada risiko pasar secara spesifik ini menunjukkan bahwa ada kegiatan suatu kesalahan kecil tapi bersifat menyeluruh. Saya berikan satu contoh. Ada salah satu perusahaan di mana pihak manajemen atau komisaris perusahaan terlibat tindakan kriminal. Kriminal ini sangat luar biasa dan diekspos oleh berbagai media. Ini ketika sebuah permasalahan diangkat oleh media, jangan salah, pasti netizen akan banyak berkomentar di situ, sehingga opini publik telah terbentuk bahwa perusahaan tersebut tidak baik dan jelek. Ini hanya satu orang yang melakukan kesalahan, tapi ini dampaknya atau dampak yang bisa ditimbulkan dari satu orang yang berusaha ini menyeluruh pada perusahaan itu sendiri, sehingga dikatakan sebagai risiko pasar secara spesifik. Kemudian kita juga akan membahas jenis-jenis risiko pasar itu. Jenis-jenis risiko pasar yang saya tulis di sini ada 4. Yang pertama itu risiko suku bunga. Risiko suku bunga di sini merupakan risiko kerugian pada posisi keuangan atau neraca dan
rekening administratif karena perubahan suku bunga. Di sini menunjukkan risiko karena adanya perubahan pada suku bunga. Kemudian risiko nilai tukar. Ini risiko kerugian pada posisi keuangan akibat perubahan nilai tukar valuta asing, termasuk perubahan harga emas. Ini menunjukkan bahwa nilai tukar mata uang dengan mata uang asing itu sangat mempengaruhi, dan termasuk juga emas sebagai sebuah emas ini cukup menyeluruh sedunia. Ini sangat berpengaruh terhadap nilai tukar. Kemudian yang ketiga, risiko ekuitas. Risiko kerugian pada posisi keuangan akibat perubahan nilai ekuitas dan mencakup seluruh posisi ekuitas pada kategori AFS. Kemudian yang terakhir, risiko komoditas. Risiko komoditas di sini merupakan risiko kerugian pada posisi keuangan akibat perubahan nilai komoditas. Risiko transaksi nilai tukar atas seluruh posisi fals atau aset dalam kewajiban pada neraca baik trending maupun banking book. Seperti itu menyangkut keempat jenis risiko pasar. Dari makalah saya bisa menyimpulkan bahwa risiko pasar adalah risiko yang timbul karena adanya perubahan pada harga dari aset-aset keuangan dan kewajiban, atau risiko yang ditimbulkan akibat pergerakan pada tingkatan harga pasar. Risiko yang dimaksud adalah kemungkinan kejadian hasil yang menyimpang dari harapan yang bersifat merugikan. Seperti itu sedikit yang dapat saya bagikan berkaitan dengan risiko pasar. Kiranya apa yang dapat saya bagikan bisa dimengerti. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, karena ada yang pepatah mengatakan tak ada daging yang tak retak, tak ada manusia yang sempurna. Akhir kata, kiranya apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.